warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Karlina dengan NPM 1921650555. Saya dari kelas 2A, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan mengaplikasikan model pembelajaran Discovery Learning kepada siswa SMA untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan IPS yang diampu oleh Bapak Kurniawan Magister Manajemen Pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau memang kabar kalian baik. Tapi kalau Ibu lihat, kenapa tidak semangat? Apa belum sarapan atau tidak dikasih uang jajan? Belum sarapan, Ibu. Oh, pada belum sarapan ya. Tapi meskipun kalian belum sarapan, tapi kalian harus tetap semangat ya. Oke, sama Ibu dicek semangat dulu ya. Nanti kalau misalkan Ibu bilang semangat pagi, kalian harus menjawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa, Allahu Akbar. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah anak-anak, sekarang kalian sudah pada semangat ya. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah semangat, tolong tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu, dan kalau misalkan ada sampah di sekitar kalian, silakan diambil ya, lalu masukkan ke dalam tong sampah. Nah, anak-anak, kalau sudah rapi dan bersih, kita jadi nyaman kan untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa telah selesai. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Coba lihat di antara kalian, adakah teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti pada hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah di antara kalian ada yang punya kapak? Atau di rumah kalian ada kapak? Ada, Bu, di rumah. Oh, gitu ya. Oke, kalau begitu sekarang Ibu tanya, sejak kapan kapak itu ada? Ya, Nurul, silahkan. Masa praaksara, Bu. Nah, anak-anak, benar ya yang dikatakan oleh Nurul bahwa kapak itu sudah ada sejak masa praaksara. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masa praaksara di Indonesia. Namun sebelum itu, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Anak-anak, kompetensi dasar dari materi masa praaksara ini yaitu memahami corak kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian masa praaksara dan masa prasejarah. Kemudian kalian diharapkan juga mampu mengidentifikasi corak kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Selain itu, kalian juga diharapkan terampil dalam melakukan diskusi yang berkaitan dengan materi pembelajaran masa praaksara ini. Nah, anak-anak, materi masa praaksara ini merupakan salah satu materi yang akan kita pelajari pada mata pelajaran sejarah Indonesia ini. Namun sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, adakah di antara kalian yang masih ingat mengenai yang Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kemarin, kenapa kita itu harus mengikuti mata pelajaran sejarah? Ya, Nurul, silahkan. Mata pelajaran sejarah membentuk karakter bangsa, Bu. Nah, benar Nurul. Jadi kita itu harus mengikuti mata pelajaran sejarah di Indonesia karena mata pelajaran sejarah Indonesia itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan inti yaitu mengenai masa praaksara. Sebelum itu, adakah di antara kalian yang mengetahui apa itu masa praaksara dan apa itu masa prasejarah?
Ya, Lina, silahkan. Masa praaksara, masa sebelum ada tulisan, masa prasejarah, masa sebelum ada sejarah, Bu. Ya, benar Lina, jawaban yang sangat bagus. Nah, anak-anak, barusan sudah dijelaskan oleh Lina ya mengenai apa itu masa praaksara dan apa itu masa prasejarah. Namun, Ibu juga akan menjelaskan kembali kepada kalian secara lebih rinci apa itu masa praaksara dan apa itu masa prasejarah. Nah, anak-anak, masa praaksara ini sebenarnya istilah yang digunakan oleh sejarawan untuk menggantikan istilah prasejarah. Namun, alangkah lebih baiknya kita juga mengetahui apa itu masa prasejarah. Nah, anak-anak, prasejarah ini terdiri dari dua kata. Yang pertama kata pra yang berarti sebelum, dan yang kedua yaitu kata sejarah yang berarti peristiwa masa lampau. Nah, masa prasejarah ini merupakan masa sebelum ada sejarah atau bisa juga diartikan sebagai masa sebelum adanya aktivitas kehidupan manusia. Nah, anak-anak, masa praaksara ini juga sering disebut dengan nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi, nirleka yaitu zaman di mana belum ada tulisan. Namun, pada kenyataannya sejarawan lebih sering mempopulerkan istilah praaksara dibandingkan istilah nirleka dan istilah prasejarah. Karena apa? Karena menurut sejarawan, pada saat disebut dengan masa prasejarah, sebenarnya di Indonesia itu sudah ada sejarah dan sudah ada juga kebudayaan yang ditinggalkan. Maka dari itu, sejarawan itu lebih sering menggunakan istilah praaksara yang dimana artinya belum mengenal tulisan. Jadi memang pada masa itu manusia belum mengenal tulisan, sehingga sejarawan mempopulerkan masa itu dengan istilah masa praaksara. Lalu anak-anak, kapan sih masa praaksara itu dimulai? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada. Jadi anak-anak, masa praaksara itu dimulai sejak bumi terbentuk, yaitu sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, anak-anak, lalu kapan sih masa praaksara itu berakhir? Ya, Nurul, silahkan. Mungkin saat ditemukan tulisan, Bu. Nah, iya benar. Jadi, masa praaksara ini berakhir ketika ditandai dengan adanya penemuan berupa tulisan atau budaya tulis. Contohnya saja, masyarakat di Indonesia memasuki masa aksara sekitar abad 4-5 Masehi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai periodisasi masa praaksara. Nah, periodisasi masa praaksara ini dapat dibedakan berdasarkan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan geologi dan yang kedua yaitu pendekatan arkeologi. Namun sebelum itu, Ibu mau tanya terlebih dahulu, adakah di antara kalian yang mengetahui perbedaan antara geologi dan arkeologi? Ya, Nurul, silahkan. Geologi mengkaji mengenai struktur bumi dan arkeologi mengkaji mengenai kebudayaan manusia di masa lampau. Mungkin begitu, Bu. Nah, benar Nurul, jawaban yang sangat bagus. Nah, anak-anak, seperti yang dikatakan oleh Nurul barusan ya, bahwa arkeologi dan geologi merupakan cabang ilmu sejarah namun beda kajiannya, di mana geologi membahas mengenai bumi secara keseluruhan, sedangkan arkeologi adalah cabang ilmu sejarah yang membahas mengenai kebudayaan manusia pada masa lampau dan berhubungan dengan bendawi yang ditinggalkannya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai periodisasi masa praaksara berdasarkan pendekatan geologi terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, anak-anak, berdasarkan pendekatan geologi, masa praaksara ini dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman Arkeozoikum, yang kedua yaitu zaman Paleozoikum, yang ketiga adalah zaman Mesozoikum, dan yang keempat adalah zaman Neozoikum. Nah, anak-anak, berdasarkan pendekatan geologi ini, para sejarawan melihatnya itu dari umur lapisan bumi. Nah, sekarang coba kalian amati mengenai gambar yang sudah Ibu sajikan. Adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Ya, Lina, silahkan.
Iya, Ibu izin bertanya, tadi kan pembagian zaman itu dilihat dari umur lapisan buminya ya Bu ya. Nah, Ibu ada gak misalkan ciri-ciri yang mempermudah kita untuk mengetahui perbedaan keempat zaman itu? Nah, pertanyaan yang sangat bagus, Lina. Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan dari Lina, Ibu akan memberikan lembar kerja, di mana dalam lembar kerja ini terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan yang dari Lina dan berkaitan juga dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai masa praaksara. Sekarang, coba kalian berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan pertama kemarin. Nah, sekarang jika kalian sudah berkumpul bersama anggota kelompoknya masing-masing, silakan kalian diskusikan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada dalam lembar kerja ini. Nah, untuk sumbernya sendiri, kalian bisa dari buku pelajaran maupun dari sumber lain yang relevan, misalnya saja dari internet. Anak-anak, waktu diskusi telah selesai. Sekarang, persiapkan diri kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas ya. Nah, dikarenakan dalam lembar kerja ini ada 4 pertanyaan, maka dari itu setiap kelompok mengambil 1 pertanyaan. Misalnya saja, kelompok 1 menjawab mengenai pertanyaan yang ada di lembar kerja, yaitu pertanyaan nomor 1, dan begitu pun seterusnya. Oke anak-anak, sekarang kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Penjelasan yang bagus ya. Nah anak-anak, sekarang di antara kalian ada tidak yang ingin memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan atau hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan saja kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan kelas. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mempresentasikan mengenai hasil diskusi kali ini. Nah, sekarang adakah di antara kalian yang ingin memberikan kesimpulan terkait materi yang kita diskusikan pada hari ini? Ya, Lina, silahkan. Jadi kesimpulannya masa praaksara merupakan masa sebelum manusia itu mengenal tulisan ya Bu ya. Kemudian ada beberapa periodisasi yang dapat dilihat dari geologi dan arkeologi Bu. Jadi kalau misalkan berdasarkan geologi, pembagian masa praaksara itu berdasarkan umur lapisannya Bu. Ada zaman Arkeozoikum, Mesozoikum, Paleozoikum, dan Neozoikum. Anak-anak, jadi masa praaksara itu merupakan masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Dan kalian juga harus ingat bahwa masa praaksara merupakan istilah yang digunakan untuk menggantikan masa prasejarah. Jadi jika ada yang bertanya, jangan bingung lagi ya, karena kebanyakan orang berpikir bahwa antara praaksara dan prasejarah itu memiliki perbedaan. Padahal praaksara itu merupakan istilah yang digunakan oleh sejarawan untuk menggantikan prasejarah. Karena apa? Karena menurut sejarawan, pada masa prasejarah itu sudah ada sejarah dan sudah ada budaya yang ditinggalkan. Jadi sejarawan lebih suka mempopulerkan kata praaksara dibandingkan kata prasejarah. Nah, selain itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya anak-anak, bahwa periodisasi masa aksara itu cukup panjang. Ada 2 tahapan juga ya dalam masa praaksara itu, yaitu sesudah dan sebelum adanya kehadiran manusia. Selain itu, ada juga pembagian periodisasi masa praaksara berdasarkan pendekatan geologi dan pendekatan arkeologi. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kemarin, bahwa di setiap pertemuan ada beberapa penilaian. Yang pertama, penilaian terhadap sikap, yang kedua, pengetahuan, yang ketiga, keterampilan, yang keempat, diskusi kelompok, dan yang kelima, presentasi.
Anak-anak, alhamdulillah ya, hari ini kita telah selesai melakukan pembelajaran mengenai masa praaksara. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini kepada kalian dapat bermanfaat khususnya bagi Ibu dan umumnya bagi kalian semua. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.